Pernah gak sih kamu tiba-tiba terbangun jam 3 pagi, terus ngerasa kayak ada yang manggil tapi gak ngerti siapa? Bukan suara, bukan mimpi, bukan juga alarm. Tapi ada sesuatu yang bikin kamu kebangun dan merasa, heningnya malam itu tuh gak biasa. Nah, kalau itu sering kejadian, bisa jadi bukan tubuhmu yang bangun, tapi jiwamu yang dipanggil. Dan kalau kamu udah mulai rutin bangun tahajud setiap malam, siap-siap, karena kamu sedang memasuki wilayah yang gak semua orang berani masuki. Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama tekan tombol subscribe dulu. Karena di Ilmu Langit, setiap narasi bukan cuma konten, tapi suaranya hati yang menyentuh langit. Dan kalau kamu ngerasa video ini adalah bagian dari perjalanan jiwamu, bantu channel ini terus tumbuh, karena kita lagi bangun ruang yang menguatkan iman dan nurani. Assalamualaikum sahabat langit. Selamat datang kembali di Ilmu Langit, tempat di mana cerita tak hanya diceritakan, tapi direnungkan. Tempat di mana kamu yang merasa sendiri, akan sadar kalau sebenarnya ada banyak yang juga sedang berjalan pelan-pelan menuju cahaya. Terima kasih sudah klik video ini. Serius. Terima kasih. Karena ketika tanganmu memilih video ini, bisa jadi ada jutaan opsi lain yang kamu lewati. Tapi matamu tertarik ke judul ini. Bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Bisa jadi ini jawaban dari doa-doamu yang kamu bisikan semalam. Atau ini adalah sapaan dari langit, yang akhirnya kamu dengar hari ini. Dan seperti biasa, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk getaran positif yang sedang kamu pancarkan ke semesta. Karena percaya atau tidak, setiap angka yang kamu ketik itu adalah simbol bahwa kamu siap menerima perubahan. Dan hari ini, kita akan bahas 2 dari 6 perubahan ajaib yang akan datang dalam hidupmu kalau kamu istiqomah bangun tahajud setiap malam. Ingat, ini bukan teori. Ini kisah nyata dari mereka yang pernah berjalan di lorong-lorong malam bersama zikir, air mata, dan harapan. Perubahan pertama, hatimu mulai peka terhadap bisikan langit. Sahabat langit, pernah gak kamu merasa lebih gampang nangis belakangan ini? Tiba-tiba kamu lihat orang susah, kamu langsung terenyuh. Dengar suara azan, dada kamu bergetar. Duduk sendiri, tiba-tiba kamu merenung tentang akhirat. Itu bukan drama. Itu bukan kamu yang terlalu sensitif. Itu adalah hati yang mulai tersambung kembali dengan langit. Itu adalah tanda bahwa tahajudmu mulai menembus batas-batas dunia. Karena bangun di sepertiga malam terakhir itu bukan sekadar aktivitas fisik. Itu adalah proses spiritual. Saat orang-orang tertidur lelap, kamu malah bangkit, mengambil air wudhu yang dingin, berdiri menghadap kiblat, lalu kamu bicara pada Sang Pencipta dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang rindu. Dan disitulah, hati kita yang tadinya keras dan penuh kebisingan dunia, pelan-pelan mulai lunak. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sedang menyentuh bagian paling dalam dari diri kita. Tahajud itu seperti cahaya halus yang merambat dari ujung kaki sampai ubun-ubun, menyapu semua sesak yang pernah kita sembunyikan. Itu sebabnya, semakin sering kamu tahajud, kamu akan makin bisa membedakan mana yang benar dan mana yang membahayakan jiwamu. Kamu akan lebih gampang menolak ajakan maksiat. Kamu akan lebih cepat merasa bersalah ketika melakukan kesalahan kecil. Kamu jadi lebih cinta kebaikan, dan bahkan tanpa sadar, kamu mulai menjadi cahaya buat orang lain. Dan hati-hati, ini bukan karena kamu sempurna. Ini karena hatimu sudah mulai bersih. Dan hati yang bersih itu adalah tempat favorit bagi malaikat untuk turun membawa ketenangan. Sampai sini, kamu bisa ngerasain gak? Kalau kamu pernah ngerasain perubahan kayak gini setelah rutin tahajud, tulis di komentar, aku sedang disentuh langit. Karena kita semua sedang berjalan bersama. Dan setiap cerita punya getarannya sendiri. Perubahan kedua, energi dalam hidupmu berubah secara drastis. Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Kok bisa ya, orang yang bangun malam justru lebih kuat dan semangat seharian? Padahal tidurnya cuma 3 atau 4 jam. Sementara yang tidur 8 jam malah sering bangun kesiangan dan lemah sepanjang hari. Sahabat langit, ini bukan tentang jumlah jam tidur. Ini tentang kualitas energi yang kamu isi ke dalam jiwa. Tahajud itu kayak nge-charge baterai jiwa kita dengan daya dari langit langsung. Dan daya ini gak bisa didapat dari kopi, tidur, atau vitamin apapun. Karena ini bukan soal tubuh. Ini soal ruh. Ruh yang terhubung dengan Allah lewat sujud malamnya akan punya kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk memaafkan. Kekuatan untuk ikhlas meskipun hati remuk. Dan yang paling penting, kekuatan untuk terus berjalan walau gak tahu ujungnya di mana. Bayangkan,
Saat kamu sujud, dunia sedang diam. Udara dingin menempel di kulit. Lampu kota berkedip pelan. Tapi di langit sana, ada barisan malaikat yang mencatat setiap kalimat doamu. Mereka mendengar kamu mengadu. Mereka menyaksikan air matamu yang jatuh. Dan mereka membawa semua itu ke hadapan Sang Raja. Lalu Allah menjawab, "Hambaku bersujud untukku saat seluruh makhlukku tidur, maka akan kuangkat derajatnya di hadapan seluruh makhlukku." Jadi kalau kamu merasa hidupmu mulai berubah, mulai tenang walau banyak masalah, mulai damai walau belum punya apa-apa, mulai bersyukur meski yang kamu makan cuma nasi dan garam, itu adalah tanda bahwa tahajudmu mulai bekerja. Karena sesungguhnya, perubahan terbesar bukan terjadi di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Sampai sini, udah 2 perubahan kita bahas. Dan keduanya adalah dasar. Dasar yang kuat untuk 2 perubahan selanjutnya di bagian kedua nanti. Yaitu perubahan yang mulai nampak dari luar. Seperti rezeki yang mengalir. Dan doa-doa yang mulai diijabah satu persatu. Tapi sebelum kita tutup bagian ini, izinkan aku ucapkan satu hal. Kalau kamu sudah berjuang bangun malam demi 1 rakaat tahajud. Kalau kamu pernah jatuh karena kantuk tapi tetap paksakan untuk sujud. Maka kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan kamu gak sendirian. Karena di luar sana, ada ribuan hati yang sedang menyusuri malam yang sama. Menangis pada Allah yang sama. Dengan harapan yang sama, agar hidup ini diberi makna dan keberkahan yang lebih dalam. Sahabat langit, tetap di sini. Karena bagian kedua akan membahas tentang rezeki yang tiba-tiba datang. Dan doa-doa yang tak lagi mengendap. Jangan lupa ketik 77 di komentar. Karena energi positif yang kamu pancarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih besar. Sampai jumpa di bagian 2. Masih di Ilmu Langit, tempat hati bertemu cahaya. Halo, para pejuang sepertiga malam yang hatinya sedang ditempa oleh waktu. Kembali lagi bersama Ilmu Langit, tempat kita berbagi kisah yang gak cuma bisa didengar telinga, tapi juga dirasakan hati. Terima kasih karena kamu masih di sini, masih bertahan, masih mau membuka ruang dalam jiwamu untuk mendengar hal-hal yang selama ini mungkin terlewat. Sungguh, kamu gak sedang nonton ini karena iseng. Ini bukan kebetulan, apalagi kesasar. Video ini hadir karena semesta sedang menyapa kamu. Ada rencana besar dari Allah yang pelan-pelan sedang berjalan. Dan kamu, ya kamu, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Kalau kamu sudah masuk ke video bagian kedua ini, berarti ada komitmen yang kamu jaga dalam diam. Ada langkah-langkah sunyi yang tak terlihat siapa-siapa, tapi dicatat langit dengan sangat teliti. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah orang terpilih yang dipanggil oleh waktu malam untuk naik level dalam hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam, yuk kita salurkan energi positif ke semesta. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk kesadaran, bahwa kamu siap menerima perubahan luar biasa dari Allah yang datang lewat tahajudmu. Karena energi baik, kalau dikirim dari hati yang bersih, gak akan pernah salah alamat. Dan kalau kamu belum subscribe, silakan bergabung sekarang juga. Karena di channel ini, kita gak cuma membahas ilmu, tapi juga membuka mata batin. Di sini kita diajak pulang ke hati kita sendiri. Channel ini bukan sekadar konten, tapi ruang perenungan. Sekarang, kita lanjut. Perubahan ketiga dan keempat dari keajaiban tahajud, siap-siap bikin kamu merinding. Perubahan ajaib ketiga, rezeki tanpa arah yang datang tepat waktu. Pernah gak sih kamu ngerasa, aku gak punya siapa-siapa, tapi kenapa hidupku tetap jalan? Atau, aku gak punya tabungan, tapi setiap kali butuh, ada aja caranya? Itulah salah satu tanda perubahan besar yang muncul pelan-pelan ketika kamu istiqomah dalam tahajud. Rezeki yang datang bukan dari logika, tapi dari limpahan kasih sayang Allah. Bukan berarti uangmu mendadak miliaran. Tapi ada ketenangan yang gak bisa dibeli. Ada makanan yang selalu cukup di meja. Ada teman yang muncul pas kamu butuh pertolongan. Ada proyek yang datang padahal kamu gak nyari. Ada pelanggan yang tiba-tiba repeat order. Tahajud membuat jalan rezeki itu melebar. Gak selalu dari pekerjaan yang kamu tekuni. Kadang malah dari arah yang gak pernah kamu pikirkan. Ada aja orang yang tiba-tiba mengirim hadiah. Ada aja info lowongan yang cocok. Ada aja solusi yang datang di detik terakhir. Itulah yang disebut dalam firman-Nya, bahwa siapa yang bertakwa, akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka.
Tapi yang sering kita lupa, salah satu bentuk ketakwaan itu adalah ketika kita bangun di waktu paling sunyi, dan berserah hanya pada Allah dalam tahajud. Tahajud adalah magnet rezeki. Tapi bukan hanya rezeki yang kelihatan. Kesehatanmu yang stabil. Anak-anakmu yang mudah diatur. Pasanganmu yang semakin pengertian. Semua itu rezeki yang diundang lewat kesunyian malam. Dan yang paling penting, kamu jadi lebih gampang ikhlas. Gak ngoyo. Gak panik. Karena kamu tahu, malam tadi kamu udah titip semua kekhawatiranmu ke langit. Perubahan ajaib keempat, doa yang tiba-tiba menembus langit. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang tahajud ketagihan. Doa. Bukan sekadar doa yang dilafalkan. Tapi doa yang sampai. Doa yang bikin dada sesak, mata basah, dan hati merasa dilihat. Sahabat langit, ada satu rahasia yang sering dilupakan orang. Doa yang dipanjatkan saat semua orang tidur, punya jalur khusus. Jalur cepat. Jalur tanpa hambatan. Jalur yang langsung ke Arsy. Malam adalah saat di mana Allah turun ke langit dunia, dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberi. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan kuampuni. Dan kamu, yang memilih bangun di saat tubuhmu masih ingin rebah, yang memilih mengambil wudhu di tengah dinginnya malam, kamu sedang menjawab panggilan itu. Makanya gak heran, kalau tahajud jadi waktu yang paling efektif buat menitipkan hajat. Ada yang udah bertahun-tahun nunggu jodoh, akhirnya dipertemukan. Ada yang gak punya pekerjaan, akhirnya dipanggil kerja. Ada yang sakit parah, tiba-tiba pulih dengan cara yang gak masuk akal. Dan lucunya, gak semua doa dikabulkan saat itu juga. Tapi kamu akan merasakan bedanya. Doamu mungkin belum terjadi, tapi hatimu udah yakin. Kamu udah gak gelisah. Kamu udah gak menuntut. Karena kamu tahu, doamu sedang diproses dengan cara terbaik. Doa yang dilantunkan di waktu tahajud bukan sekadar permintaan. Tapi bentuk komunikasi terdalam antara hamba dan penciptanya. Bukan cuma minta, tapi juga menyerah. Bukan cuma berharap, tapi juga percaya. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik itu, disitulah keajaiban muncul. Kadang bukan doanya yang dikabulkan, tapi hatinya yang diperkuat. Kadang bukan mimpinya yang terwujud, tapi jiwanya yang dipulihkan. Sahabat, kalau kamu selama ini tahajud dan merasa belum ada hasil, tenang. Jangan hitung-hitung. Jangan buru-buru. Karena tahajud bukan mesin permintaan, tapi jembatan untuk mengenal cinta Allah lebih dalam. Tahajud gak selalu membuat hidupmu jadi gampang. Tapi pasti membuat hatimu jadi kuat. Dan dari hati yang kuat itulah, segala doa akan lahir lebih jernih. Lebih ikhlas. Lebih menembus langit. Kamu tidak lagi sama. Setelah dua perubahan besar ini, kamu bukan orang yang sama. Bukan lagi seseorang yang hidupnya tergantung pada gaji bulanan. Bukan lagi orang yang mudah hancur hanya karena satu kegagalan. Kamu sudah berubah. Dan perubahan itu tidak terlihat dari luar. Tapi bisa dirasakan dari dalam. Jiwamu lebih ringan. Kepalamu lebih jernih. Kamu mulai memandang hidup dengan sudut pandang langit. Kamu mulai paham bahwa keberhasilan bukan hanya tentang target. Tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri dan penciptamu. Dan kamu mulai sadar, bahwa di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang sudah menitipkan hidupnya ke langit. Kita akan lanjut ke bagian ketiga. Perjalanan kita belum selesai. Masih ada dua perubahan ajaib lagi yang akan kita bahas. Dan dua perubahan ini, adalah tanda bahwa kamu sudah bukan lagi manusia biasa. Kamu sudah masuk ke level hamba yang dicintai Allah secara rahasia. Jadi pastikan kamu lanjut ke video berikutnya. Karena bagian ketiga akan menjelaskan perubahan kelima dan keenam. Dan siapa tahu, itu adalah bagian dari jawaban hidup yang selama ini kamu cari. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu. Bisa jadi, satu klik share-mu hari ini, menjadi jalan perubahan bagi seseorang yang sedang nyaris putus asa. Dan siapa tahu, itu jadi ladang amal jariahmu di hadapan Allah kelak. Dan terakhir, yuk kita tutup bagian ini dengan satu kalimat pendek tapi penuh harap. Ketik di kolom komentar, Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Kalimat doa yang pernah diucapkan Nabi, saat beliau merasa berada di titik paling genting. Karena kadang, cukup satu kalimat dari hati yang tulus,
untuk mengguncang pintu langit. Sampai jumpa di bagian ketiga. Kamu gak sendirian. Kamu sedang ditemani. Dan kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Salam hangat dari ilmu langit untuk kamu, para penjaga malam yang tetap setia melangkah di jalan sunyi. Terima kasih karena kamu masih di sini, membersamai kami di bagian ketiga. Ini bukan kebetulan. Ini bukan cuma video yang lewat di beranda YouTube-mu. Ini adalah panggilan. Sebuah sapaan dari langit yang sedang mengetuk hatimu untuk naik kelas dalam hidup. Kalau kamu masih mengikuti perjalanan dari bagian pertama sampai sekarang, itu artinya kamu bukan lagi penonton biasa. Kamu adalah bagian dari mereka yang dipilih, dipanggil, dan disapa secara khusus oleh semesta. Kamu sedang dikuatkan. Kamu sedang ditempa. Dan percayalah, semua pengorbananmu di waktu malam, semua tetesan air wudhu yang jatuh saat dunia terlelap, sedang dicatat dengan teliti oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Sebelum kita masuk ke dua perubahan terakhir, yuk kirim energi positif seperti biasa. Ketik 77 di kolom komentar sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu siap menerima seluruh kebaikan dari semesta. Siap menyambut perubahan. Dan siap menjadi pribadi yang lebih ringan, lebih kuat, lebih bercahaya. Dan kalau kamu merasa video ini punya makna buat hidupmu, jangan ragu untuk subscribe channel Ilmu Langit. Karena di sini, kita gak cuma nonton, tapi kita belajar mengenali diri, memahami hidup, dan merasakan bagaimana rasanya dekat dengan Sang Pencipta, dalam versi yang paling lembut. Sekarang kita lanjut. Perubahan kelima dan keenam ini bukan sekadar efek dari tahajud. Tapi bisa jadi adalah bukti bahwa hatimu sedang dijadikan rumah oleh Allah. Perubahan ajaib kelima, jiwa yang mendadak tenang tanpa sebab. Kamu pernah gak bangun dari tahajud, lalu duduk sendirian? Sunyi. Tapi rasanya adem. Gak ada musik, gak ada suara apapun. Tapi dalam dada terasa damai. Khawatirmu belum selesai. Masalahmu belum tuntas. Tapi hatimu tenang. Inilah salah satu keajaiban terbesar dari tahajud. Ia tak selalu mengubah realitas luar. Tapi ia pasti memperbaiki isi dalam. Tahajud bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan kegelisahan. Orang yang rajin tahajud biasanya lebih tenang menghadapi hidup. Bukan karena masalahnya lebih sedikit, tapi karena hatinya lebih lapang. Dia tahu, ada tangan besar yang sedang bekerja untuknya. Ada cinta tak terlihat yang sedang menjaganya dari belakang layar. Ketenangan seperti ini gak bisa dibeli. Gak bisa dibikin. Gak bisa dipaksakan. Itu adalah karunia. Hadiah dari Allah untuk orang-orang yang berani bangun, berwudu, dan bersujud di waktu semua orang sibuk bermimpi. Tahajud membuat jiwamu kuat, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu belajar menyerah. Karena kamu sudah gak lagi menggenggam hidup terlalu erat. Kamu tahu, tugasmu hanya berjalan. Dan Allah yang akan menentukan arahnya. Kalau kamu sedang merasa sesak, tapi tetap bangun tahajud. Kalau kamu sedang dihantam masalah, tapi tetap mengambil air wudhu. Kalau kamu sedang lelah, tapi tetap sujud di sepertiga malam. Percayalah, kamu sedang menabung kedamaian. Kamu sedang membuka jalan bagi cahaya masuk ke dalam hidupmu. Dan suatu saat nanti, ketika badai kembali datang, kamu tidak akan tumbang. Karena akar ketenanganmu sudah terlalu dalam. Perubahan ajaib keenam, tanda cinta dari langit yang tak terduga. Sahabat ilmu langit, perubahan terakhir ini adalah yang paling lembut, paling rahasia, dan paling dalam. Yaitu ketika kamu mulai menyadari bahwa Allah sedang mencintaimu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu datang dengan luka, dan memilih mencarinya. Ada yang bilang, cinta Allah itu tak terlihat. Tapi tahajud membuktikan bahwa cintanya bisa dirasa. Bukan lewat pelukan, bukan lewat kata-kata. Tapi lewat kejadian-kejadian kecil yang bikin kamu merenung. Seperti saat kamu lagi putus asa, lalu tiba-tiba ada yang menenangkanmu. Seperti ketika kamu kehabisan uang, lalu tiba-tiba ada yang traktir makan. Seperti saat kamu bingung jalan hidup, lalu tiba-tiba menemukan video ini. Itulah tanda cinta dari langit. Kejadian-kejadian yang gak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan biasanya, tanda cinta ini makin sering muncul kalau kamu rajin tahajud. Allah mulai mengatur waktumu, mengubah teman-teman di sekelilingmu, menyingkirkan yang gak baik,
mendekatkan yang baik, mengalirkan ilmu, menurunkan intuisi. Hati kamu jadi lebih peka. Langkahmu jadi lebih tertuntun. Kamu mulai bisa membedakan mana yang harus dikejar, mana yang harus dilepas. Dan perlahan, kamu merasa dicintai. Bukan oleh manusia, tapi oleh Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan rasa cinta seperti ini, membuatmu tak lagi haus validasi dari siapapun. Karena kamu tahu, cinta terbesar sudah kamu genggam. Cinta yang gak akan meninggalkanmu saat kamu gagal. Cinta yang tetap memelukmu saat kamu berbuat dosa. Cinta yang terus membisikkan harapan saat kamu nyaris menyerah. Sahabat, tahajud adalah bahasa cinta paling jujur antara hamba dan Allah. Bukan karena kamu ingin sesuatu, tapi karena kamu gak sanggup hidup tanpa mendekat. Dan ketika kamu sudah mencapai titik ini, artinya kamu sudah berada dalam lingkaran cinta langit yang paling eksklusif. Tahajud adalah jalan pulang. Kita sudah sampai di ujung perjalanan. Tapi sejujurnya, perjalanan ini baru saja dimulai. Karena tahajud bukan hanya amalan. Tahajud adalah perjalanan batin. Sebuah proses untuk kembali pulang ke hati sendiri. Kamu sudah tahu 6 perubahan ajaib yang datang dari tahajud. Mulai dari dosa yang diluruhkan, hati yang dilembutkan, rezeki yang tiba-tiba lancar, doa yang diangkat, jiwa yang tenang, hingga cinta langit yang menyapa diam-diam. Dan semua itu bukan hasil dari kekuatanmu, tapi dari keputusanmu untuk bangun walau sulit, sujud walau mengantuk, meminta walau belum tahu akan dikabulkan atau tidak. Satu sujud di waktu malam bisa mengubah seluruh hidupmu. Satu tangis di sepertiga malam bisa memindahkan takdirmu ke arah yang lebih baik. Tahajud bukan amalan yang mewah, tapi efeknya bisa membuatmu jadi pribadi yang mewah di hadapan langit. Jadi, jangan berhenti. Kalau malam ini kamu belum sanggup berdiri, cukup duduk dan bisikan namanya. Kalau malam ini kamu belum bisa menangis, cukup diam dan hadirkan niat. Karena tahajud bukan soal jumlah rakaat, tapi soal keberanian untuk datang. Dan langit akan menyambut siapapun yang datang dengan hati yang jujur. Kalau kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dalam hidupmu, bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Bisa jadi, malam ini ada jiwa yang terselamatkan hanya karena kamu mengirimkan satu link. Jangan lupa subscribe channel Ilmu Langit, karena kita akan terus menghadirkan konten yang bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menyentuh kesadaran. Dan sebelum kamu pergi, ketik di komentar, Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Sebagai tanda bahwa kamu siap melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan sunyi, tapi penuh cahaya. Terima kasih sudah membersamai kami dari awal sampai akhir. Tahajudmu bukan amalan biasa. Tahajudmu adalah surat cinta yang kamu kirim ke langit, dan pasti akan kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Semoga malam-malammu makin bersinar, dan hidupmu makin bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.